Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Faisal Ramadan, Fatul Fadila, dan saya sendiri Ananda Ramadhani. Baiklah, kami akan mempresentasikan media pembelajaran menggunakan Flipbook yang mengenai fase B, fase C Bhinneka Tunggal Ika. Elemennya yang capaian pembelajaran pendidik peserta didik mampu menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, materi esensial. Yang pertama, menjaga keberagaman budaya dan agama. Yang kedua, mengajak teman bersikap toleran terhadap keberagaman budaya dan agama. Baiklah, materi kami yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bentuk keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat masyarakat. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Al-Fatul Fadilah. Pada Al-Fatul Fadilah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi. Baiklah, materi pertama yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat masyarakat. A. Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulaunya didiami oleh berbagai suku bangsa. Keragamannya menyebabkan keragaman adat dan budayanya. Keanekaragaman suku bangsa tidak menyebabkan perpecahan, tapi semakin memperkokoh dan memperkuat bangsa kita. Hal ini tercermin dalam semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda suku, adat, budaya, dan bahasa daerahnya, tetapi tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya B. Rakam suku, bangsa, dan budaya. 1. Suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Berbagai suku bangsa mendiami pulau seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri atas 50 pulau besar. Pulau tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap satu pulau didiami lebih dari satu suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kehidupan beragam, mulai dari yang masih primitif hingga modern. Penyebab perbedaan kehidupan tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Setiap suku bangsa memiliki bentuk dan keragaman adat istiadat. Beberapa suku bangsa Indonesia yang perlu kamu ketahui adalah A. Suku bangsa Jawa. Suku Jawa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun aslinya mereka menempati wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Masyarakatnya hidup bertani, keterampilan hasil mereka miliki, yaitu membatik, mengayam, dan memahat. Masyarakat Jawa memiliki budi bahasa yang halus. Mereka adalah pekerja keras dan hormat kepada tradisi leluhur. B. Suku bangsa Sunda. Suku Sunda kita temui di Jawa Barat dan sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda hampir sama dengan bahasa Jawa. Masyarakatnya Sunda umumnya bekerja sebagai petani. Selain itu, juga berkebun. Hasil perkebunan yang dihasilkan yaitu teh dan sayur mayur. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Fatul Fadilah telah membacakan materi tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Pada Faisal dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman kelompok saya, yaitu suku bangsa Batak. Suku bangsa Batak ini menempati wilayah Sumatera Utara. Bangsa Batak terdiri atas berbagai kelompok, di antaranya Batak Karo, Mandailing, Toba, Angkola, dan Simalungun. Masyarakat Batak hidup bertani dan beternak. Yang berikutnya yaitu suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak menempati wilayah Kalimantan Tengah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Nguju. Masyarakat Dayak hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Selain itu, para ibu-ibu di rumah mengerjakan anyaman rotan. Meskipun kita dibedakan oleh suku bangsa, namun persatuan dan kesatuan harus tetap dijunjung. Hal ini karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan budaya tampak dan banyak hal. Pakaian adat, tarian daerah, lagu atau nyanyian, bisa juga bahasa, makanan, kesenian, dan sebagainya. Berikutnya itu pakaian adat, pakaian resmi dan khas suatu daerah atau suatu bangsa, suku bangsa biasanya dipakai saat tertentu, misalnya peringatan hari kemerdekaan, upacara adat, upacara pernikahan, dan sebagainya. Berikutnya itu tarian daerah. Keberagaman suku bangsa dan budaya tampak dari banyak hal. Yang pertama yaitu pakaian adat, tarian daerah, lagu dan nyanyian, bisa juga bahasa, makanan, kesenian, dan sebagainya. Hasil daya cipta manusia yang berbentuk gerakan yang indah. Gerakannya sesuai khas daerah tertentu. Ada tarian yang menggambarkan patriotisme. Ada pemujaan kepada Tuhan, penyambutan tamu, ada juga kegembiraan muda-mudi atau tentang keindahan alam. Berikutnya lagu atau nyanyian daerah, salah satu bentuk ungkapan perasaan manusia, bercirikan kedaerahan. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah. Ada lagu yang menggambarkan keindahan alam daerah. Ada juga tentang perjuangan masyarakatnya. Berikutnya yaitu rumah adat. Setiap daerah atau suku bangsa mempunyai rumah adat. Arsitekturnya khas, bentuknya unik, dan berbeda antara satu dan lainnya. Bahkan bukan hanya bentuk rumah, tetapi juga atap, dinding, lantai, dan sebagainya. Bahan pun memiliki perbedaan. Berikutnya itu bahasa daerah. Sarana komunikasi yang digunakan di daerah tertentu, kita mengenal bahasa Batak, Sunda, Jawa, Ambon, Bali, Aceh, dan sebagainya. Logat dan dialeknya khas dan unik. Itulah ciri khusus bahasa daerah tersebut. Bahasa daerah dalam perkembangannya memperkaya bahasa Indonesia. Yang terakhir itu makanan daerah. Salah satu bentuk keragaman suku bangsa terbentuk dari hasil bumi daerah tersebut. Hasil yang khas diolah menjadi makanan khas, rasanya unik, khas, dan enak. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Profesor Mada telah membacakan materi tadi. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai budaya. Budaya menjadi salah satu kemajemukan yang dimiliki Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan budaya atau kebudayaan? Menurut Ferajaningrat dalam pengantar antropologi tahun 1996, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau kekal. Sementara kultur adalah kata asing yang berasal dari bahasa Latin "coller", yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama yang berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Jadi, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya perbedaan budaya di masyarakat
Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia yakni perbedaan lokasi dan perbedaan keyakinan. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Fungsi keberagaman budaya, beberapa fungsi dari keberagaman budaya yang pertama sebagai daya tarik bahasa asing menjadi salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Hal ini karena keberagaman budaya Indonesia yang menarik perhatian warga asing, beberapa di antaranya seperti kebudayaan di Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Papua. Mengembangkan kebudayaan nasional, kebudayaan nasional, suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Yang ketiga yaitu agama. Cara menjaga keberagaman agama di Indonesia, yang pertama menghargai perbedaan. Keberagaman dapat muncul karena adanya banyak perbedaan di masyarakat, termasuk perbedaan agama, agar keberagaman ini terjadi dengan baik. Masyarakat Indonesia dari agama manapun harus menghargai adanya perbedaan dengan agama lain. Setiap agama tentu memiliki kepercayaan, kitab, dan tempat ibadah yang berbeda. Yang kedua, menghormati setiap hari besar agama. Karena ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Maka setiap agama memiliki besar pada masing-masing. Hari besar agama adalah hari peringatan atau perayaan agama tertentu. Yang ketiga, menghormati ibadah agama lain. Setiap agama tentu memiliki tata cara ibadah yang berbeda-beda. Menurut kepercayaan masing-masing, meski begitu, tujuan ibadah semua agama adalah sama, yaitu mengucap syukur dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sebenarnya agama di Indonesia memiliki tujuan beribadah yang sama, meski caranya berbeda. Yang keempat, belajar toleransi. Toleransi dibutuhkan untuk membuat perbedaan ini menjadi sesuatu yang bisa disatukan. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja perbedaan bukan suatu penghalang untuk mewujudkan kesatuan dan kesatuan. Baiklah, sekian materi dari fase C Bhinneka Tunggal Ika yang keberagaman budaya dan agama. Baiklah, ini ada contoh soal mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi siswa bisa mengerjakan soal-soal yang mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang membahas tentang mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin materi kami cukup sampai di sini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.